Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kezia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak terlarut terdispersi dalam fase cair. Suspensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu suspensi yang siap digunakan atau suspensi yang direkonstruksikan dengan sejumlah air atau pelarut lain yang sesuai sebelum digunakan. Beberapa jenis suspensi. Yang pertama ada suspensi oral, adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawaan cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawaan cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga, ada suspensi Octamilk, adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditunjukkan untuk penggunaan pada mata. Yang keempat, suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Terakhir ada suspensi untuk injeksi, adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Syarat-syarat suspensi dalam Farmakopeia Indonesia edisi 3 adalah zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Kemudian ada keuntungan suspensi. Ada beberapa alasan pembuatan suspensi oral, salah satunya adalah karena obat-obat tertentu tidak stabil secara kimia bila ada dalam larutan, tapi stabil bila disuspensi. Dalam hal seperti ini, suspensi oral menjamin stabilitas kimia dan memungkinkan terapi dengan cairan. Untuk banyak pasien, bentuk cairan lebih disukai ketimbang bentuk padat tablet atau kapsul dari obat yang sama karena mudahnya menelan cairan dan keluasan dalam pemberian dosis. Pemberian lebih mudah serta lebih mudah dalam pemberian dosis yang relatif sangat besar, aman, mudah diberikan untuk anak-anak, juga mudah diatur penyesuaian dosisnya untuk anak. Kerugian pada suspensi mempunyai rasa tidak enak bila diberikan dalam bentuk larutan, akan tidak terasa bila diberikan sebagai partikel yang tidak larut dalam suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah: yang pertama ada ukuran partikel. Di sini semakin besar ukuran partikel semakin kecil luas penampangnya. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya tekanan di atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut. Dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua adalah kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan alir dari cairan tersebut. Makin kental cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes. Laju sedimentasi dapat diketahui dengan rumus hukum Stokes. Selanjutnya ada jumlah partikel atau konsentrasi. Makin besar konsentrasi partikel, makin besar terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Keempat, ada sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Karena sifat bahan tersebut sudah mempengaruhi sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Selanjutnya ada sistem pembentukan suspensi, ada dua, yaitu
suspensi terdeflokulasi, kedua suspensi terflokulasi. Suspensi terdeflokulasi, yang pertama partikel dalam keadaan memisah, kedua kecepatan sedimentasi lambat karena masing-masing partikel turun terpisah dan ukuran partikel minimum, ketiga sedimen terbentuk lambat, keempat sedimen akhirnya menjadi padatan keras atau cake yang sukar atau tidak mungkin dideskripsikan ulang. Kelima, ada penampilan suspensi bagus karena zat tersuspensi dalam waktu relatif lama. Terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas berkabut. Selanjutnya, suspensi terflokulasi. Pertama, partikel membentuk agret longgar. Kedua, kecepatan tinggi karena partikel-partikel mengendap sebagai flok yang merupakan kumpulan partikel. Yang ketiga, sedimentasi tersusun longgar, partikel-partikel tidak terikat kuat dan membentuk padatan keras tidak terbentuk. Keempat, sedimen mudah terdispersi ulang. Kelima, suspensi agak tidak enak dipandang karena sedimentasi terjadi cepat dan di atasnya terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata. Metode pembuatan suspensi. Pertama, metode dispersi. Dengan cara menambahkan sabuk bahan obat ke dalam mucelago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Untuk menurunkan tegangan antar muka, antar partikel zat padat dengan cairan tersebut, perlu ditambahkan zat pembasah atau wetting agent. Metode kedua ada presipitasi. Zat yang hendak dispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Akan tetapi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propilen glikol, dan polietilen glikol. Dan ini referensi yang saya ambil. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.